adalah kota Singkawang, kota yang sangat terkenal akan toleransinya. Saking toleransinya, kota Singkawang ini sudah berkali-kali dinobatkan sebagai kota tertoleransi nomor 1 di Indonesia. Kota kecil di Kalimantan Barat ini sudah terlalu sering dinobatkan oleh banyak lembaga sebagai kota tertoleransi di Indonesia. Bukan hal yang sulit untuk merasakan toleransi di kota Singkawang ini. Itu terbukti dari ikon kota Singkawang itu sendiri, yaitu Vihara Tridharma Bumi Raya. Vihara tertua yang berada di pusat kota Singkawang ini bersampingan langsung dengan masjid tertua di Singkawang, yaitu Masjid Raya. Salah satu vihara tertua di Indonesia, Vihara Tridharma Bumi Raya, adalah vihara utama di Singkawang. Berusia lebih di atas 200 tahun dan populer disebut dengan Pekong Tua. Berseberangan dengan masjid utama, Masjid Raya, yang bangunan aslinya telah berdiri sejak tahun 1885 dan dipugar menjadi semegah sekarang pada tahun 1936 karena terjadi kebakaran besar. Jika dilihat dari sisi vihara, kedua bangunan tersebut bersisian satu sama lain. Kedua pusat tempat beribadah ini sudah ratusan tahun hidup berdamping-dampingan. Di kota ini sangat mudah menemukan rumah ibadah yang bersampingan dengan rumah ibadah lainnya. Contohnya gereja dan kelenteng ini. Tidak hanya itu, sejak dulu kala juga masyarakat di sini sudah hidup membaur dan berdampingan tanpa pandang bulu. Bahkan di sini pun memiliki slogan yang terkenal, yaitu Cidayu, atau singkatan dari suku Cina, Dayak, dan Melayu, yang dimana 3 suku terbesar di kota Singkawang ini. Kota Singkawang adalah kota multi etnis. Selain 3 suku besar tersebut, di sini pun banyak sekali suku Jawa, Madura, Padang, Bugis, dan lain-lain. Untuk persentase penduduk, sebagian besar adalah keturunan Tionghoa, terutama Tionghoa Hakka. Persentase di 58%. Sisanya adalah orang Melayu Sambas 30%, Dayak 10%, Jawa 10%, dan Madura adalah 8%. Hal ini membuat Singkawang menjadi daerah pecinan terbesar di Indonesia karena dominasi keturunan orang Tionghoa. Karena ini jugalah Singkawang tidak alergi dengan perbedaan. Semua agama ini berdampingan tanpa ada sentimen yang berarti, sampai diberikan penghargaan sebagai kota paling tinggi toleransinya pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, mengutip pada media.singkawang, Kota Singkawang memberikan terobosan melalui kebijakan Palwako Singkawang nomor 129 tahun 2021 tentang penyelenggaraan toleransi masyarakat. Bukti toleransi Singkawang lainnya adalah sebuah penghargaan kota paling toleransi di Indonesia di tahun 2018 dari Sotara Institute. Dan Singkawang juga menjadi kota kepala daerah perempuan Tionghoa pertama di Indonesia, yakni Jia Qumi, yaitu wali kota Singkawang periode 2017 hingga 2022. Dia pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kota Singkawang periode 2009 hingga 2014. Peraturan ini menjadi pedoman kota Singkawang dalam mengawasi, mencegah, serta menindak setiap perbuatan intoleransi yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di kota Singkawang. Kota ini terletak di Provinsi Kalimantan Barat, 145 km dari ibu kota provinsi Pontianak. Hanya seluas 504 meter persegi dengan populasi pada tahun 2021 berjumlah 239.260 jiwa, terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Dulu, Singkawang hanya sebuah desa di masa Kesultanan Sambas, tempat singgah para pedagang dan penambang emas dari sebelum dan sesudah dari Monterado yang didatangkan oleh Sultan Sambas dari Tiongkok. Orang desa menyebut desanya dengan sebutan Sakawong dari bahasa Dayak Salako yang artinya daerah rawa-rawa yang sangat luas. Orang-orang Dayak Salako adalah penghuni lama desa ini yang dijadikan prajurit oleh Sultan Sambas hingga akhirnya menjadi ramai oleh pedagang dari Tiongkok yang kemudian menyebut desa ini dengan sebutan San Keujong, berasal dari bahasa Tiongkok Hakka dengan 3 suku kata.
San artinya gunung, Kheo artinya mulut sungai, dan Jong artinya laut. Semua menjelaskan letak geografi Singkawang. Dari bunyi bahasa yang hampir sama ini, merupakan simbol dari kedekatan dua etnis ini, dan inilah yang bertahan hingga sekarang. Tidak akan ada habisnya jika berbicara tentang toleransi di kota Singkawang ini. Salah satu contohnya adalah berbicara tentang pernikahan silang atau pernikahan antar suku maupun agama. Pernikahan silang adalah pernikahan dari dua agama dan suku yang berbeda. Salah satu contohnya adalah saya sendiri yang lahir dari seorang ayah Chinese Hakka dengan agama Buddha dan seorang ibu dari suku Dayak Kanayan yang beragama Katolik. Yang menjadi keunikan sampai hari ini adalah saya masih tetap menjalankan tradisi dari kedua suku orang tua saya, yang mana masih mengikuti sembahyang kubur dari tradisi Chinese dan masih mengikuti adat istiadat dari suku Dayak. Jumlah populasi Tionghoanya inilah yang membuat Singkawang mendapat banyak julukan, dari Desa Amoy, Kota Seribu Kelenteng, sampai Hongkong Van Borneo. Dari gaya bangunan yang berbau Tionghoa, bahkan ada satu kawasan pecinan di dekat Sungai Singkawang berada di kota ini seperti tidak sedang berada di Indonesia. Perubahan atmosfer dan suasana yang begitu mencolok, pencampuran orang Dayak dan Tionghoa ini jugalah yang membuat perempuan dan lelakinya berwajah menarik. Hal ini dikaitkan dengan sebutan Amoy, panggilan khas untuk perempuan atau darah keturunan Tionghoa yang belum menikah. Tapi memang amoy-amoynya sangat menawan. Kamu mungkin akan betah berlama-lama menatap mereka. Dalam berbagai budaya, mereka ini sangat dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Tahun baru Imlek di Singkawang adalah yang paling meriah dan besar. Selain di daerah Jawa, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu festival budaya terbaik se-Asia Tenggara. Di hari bersejarahnya, kita akan bisa menyaksikan perayaan Cap Gome, perayaan pasca Imlek yang digelar pada hari ke-15 Imlek. Perayaan dimulai dengan pawai lampion dan pemberkatan tatung di vihara-vihara. Nah, tatung-tatung inilah adalah orang yang dirasuki oleh roh leluhur dan para dewa, membuat mereka menjadi kebal, tidak merasa sakit, tidak berdarah saat badannya ditusuk atau disayat benda tajam. Tatung ini akan digiring keliling kota. Tujuan utamanya adalah untuk membersihkan kota dari roh-roh jahat. Singkawang adalah kota penuh warna. Tapi jika untuk urusan warna kulit, seakan-akan warga di sini buta warna. Mereka tidak peduli akan warna kulit. Bagi mereka, semua warna kulit adalah sama. Salam Bhinneka Tunggal Ika, inilah Indonesia.